Dalam waktu dekat, Indonesia mendapatkan tanggung jawab besar sebagai presidensi G20 yang merupakan kelompok informal dari 20 ekonomi terbesar di dunia. G20 mewakili lebih dari 80% GDP global, 75% perdagangan internasional, dan juga lebih dari 60% penduduk dunia. Sebagai penggerak ekonomi global dan penentu arah ekonomi dunia, keputusan-keputusan yang diambil di tataran G20 akan berdampak besar bagi negara-negara lain di dunia. Sebagai tuan rumah G20 tahun ini, Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger, dan mengusung 3 isu utama, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi yang adil. Isu-isu yang diangkat oleh pemerintah Indonesia tidak hanya memiliki tingkat kepentingan yang besar bagi dunia, namun juga aktual dan sangat berorientasi pada masa depan. Pemuda yang merupakan segmen populasi yang akan menjadi penggerak di masa depan juga secara langsung dilibatkan dalam presidensi G20 Indonesia melalui kelompok keterlibatan resmi Youth 20 atau Y20. Setiap tahunnya, pemuda-pemuda dari 20 anggota G20 berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu yang dinilai paling relevan bagi G20 dan dunia, khususnya yang memiliki dampak besar bagi pemuda. Tahun ini, G20 Indonesia mengangkat 4 isu utama, yaitu ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, serta keberagaman dan inklusi. Isu yang diangkat di G20 Indonesia tentunya berhubungan erat dengan prioritas G20 Indonesia. Terdapat 2 isu yang diangkat oleh G20 Indonesia, yaitu transformasi digital serta planet yang berkelanjutan dan layak huni yang berhubungan langsung dengan prioritas G20 Indonesia, yaitu transformasi ekonomi berbasis digital dan transisi energi yang adil. Dengan begitu, nampak jelas peran aktif pemuda dalam menyukseskan G20 tahun ini. Halo teman-teman Pancasila TV, saya Imam Priyono, senang sekali bisa hadir bersama teman-teman sekalian, dan hari ini kita akan ngobrol hal yang seru dan hal yang ada di depan mata di saat kita menjadi presidensi dari KTT G20. Kita ingin tahu siapa saja sebenarnya yang berperan. Apakah hanya pimpinan-pimpinan negara, atau jangan-jangan kita semua sebenarnya juga menjadi bagian dari proses tersebut. Dan tentu yang paling urgent atau paling diharapkan ikut adalah teman-teman pemuda. Kita sama-sama tahu pemuda dalam perjalanan bangsa selalu punya kiprah, selalu berada di barisan paling depan, dan kalau bicara dunia, saat ini dunia semakin kompleks, semakin tidak mudah, dan tentu butuh konsensus, butuh sebuah kesamaan pandangan, begitu, kesamaan energi untuk memastikan dunia akan baik-baik saja, bahkan dunia akan lebih baik daripada masa sebelumnya. Hari ini Pancasila TV akan hadirkan salah satu narasumber, anak muda yang keren. Beliau tenaga ahli Madya Deputi 4 KSP. Saya sudah bersama Mbak Dila Amran. Mbak Dila, apa kabar? Halo Mas Imam, terima kasih sudah diundang. Sebuah kehormatan bisa jumpa Mbak Dila hari ini. Mbak Dila, kita tahu presidensi KTT G20 harus dimanfaatkan Indonesia dan dunia untuk memastikan dunia punya jawaban terhadap beragam isu. Soal Y20 atau Youth 20 atau Forum Youth 20, ini kan banyak hal isu yang tidak sederhana yang dialamatkan untuk dijawab oleh teman-teman muda. Di antaranya ada soal ketenaga kerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, kemudian keberagaman dan juga inklusi. Soal-soal ini seperti apa pandangan pemerintah Indonesia? Apa drive-nya, Mbak? Silakan, Mbak Dila. Baik, terima kasih Mas Imam. Ini pertanyaannya berat nih. Jadi memang G20 itu kan kita punya ada dua kumpulan besar. G20 itu kan forum government sebenarnya. Forum government untuk membahas isu-isu yang sedang dialami oleh dunia at large, karena sekitar
20 negara ini merepresent sekitar 86% dari perdagangan dunia, 2/3 dari populasi dunia. Jadi apa yang dibahas oleh G20 tentu akan berdampak bagi seluruh dunia. Nah, eh, tentu government nggak bisa berdiri sendiri. Kita perlu sekali untuk dengar dari, kita suka nyebutnya pentahelix, jadi itu komunitas, academician. Oleh karena itu di dalam G20 ada working group yang terdiri dari government, lalu ada engagement group yang terdiri dari civil society dan masyarakat umum. Nah, dari tahun ke tahun memang Youth20 itu berperan besar terhadap perumusan-perumusan kebijakan yang dilakukan oleh forum-forum government, oleh government di dalam working group. Di awal tahun ini 2002 sekitar bulan-bulan Januari, teman-teman Youth20 ini berkumpul jadi 20 negara atau mungkin 19 negara plus EU gitu ya. Semua berkumpul merumuskan kita mau bahas apa sih, kita sebagai anak muda apa sih yang mau kita concern gitu. Yaitu jelas ketenagakerjaan. Kita juga baru mendapatkan bisikan dari teman-teman yang melakukan riset soal anak muda, memang employment itu besar sekali ininya, concernnya di kalangan anak muda. Dan tentu kesehatan ya, karena kita semua concern sama kesehatan sekarang. Kita harus memikirkan exit strategy plan-nya seperti apa sih, ini satu dunia harus rame-rame nih. Jangan sampai ada yang ketinggalan, itu juga dibahas oleh anak muda. Lalu inclusivity, karena anak muda yang tentu anak muda di grassroots yang melihat langsung gitu ya, bagaimana mereka dilibatkan atau tidak, atau bagaimana mereka mengajak temannya terlibat di dalam isu-isu dunia atau bahkan isu besar gitu. Satu lagi mengenai livable planet. Nah ini jelas ini domain anak muda ya gitu. Mereka yang akan mewariskan bumi ini milik mereka sebenarnya gitu kan. Kita kan kasarnya kita cuma numpang lewat gitu. Nah jadi di U20 dikumpulkan anak-anak muda, lalu mereka membahas apa sih yang mau kita rekomendasi seperti apa, komunikasi macam apa yang mau kita berikan kepada teman-teman government di working group gitu. Jadi kalau employment nanti dikasihnya ke employment dikasihnya ke ini, employment dikasihnya ke labor 20 gitu ya misalnya, atau enggak ke employment working group gitu. Nanti kalau livable planet ngobrolnya sama teman-teman pengampu di environment and climate sustainability gitu. Jadi saling terinterkoneksi nih antara working group dengan engagement group gitu. Nah, itu penting sekali. Bahkan nggak cuma Y20 gitu ya, banyak juga anak muda berkiprah misalnya di Civil 20, lalu ada juga apa namanya Science 20, Think Tank 20 itu juga banyak sekali anak mudanya. Jadi nggak mesti di forum Y20 dan hampir semua working group itu nggak cuma working group ya, pemerintah at large juga sebenarnya kita sangat kita ingin sekali mendengarkan concern-concern anak muda seperti apa gitu, karena yang tadi mungkin pertanyaan pertamanya Mas Imam nih, sebenarnya G20 itu milik pemerintah doang apa milik kita semua sih, milik leaders doang apa gimana gitu. Nah jadi G20 kan setahun terakhir ini kita meeting sampai saya lupa angkanya, total ada 450-an event lah gitu. Nah itu semua pihak diajak terlibat karena ini adalah masalah kita bersama. Kita harus makanya tagline-nya adalah recover together, recover stronger. Itu berangkat dari semangat gotong royong, togetherness kita untuk sama-sama yuk kita beresin masalah dunia, nggak cuma di level leaders, para pemimpin yang nanti akan ngumpul di November, di pertengahan November mereka akan duduk bersama gitu ya. Terus lalu jajarannya di bawah yang selama ini udah meeting terus, tapi juga masyarakat sampai di akar rumput, kita sama-sama berkontribusi lah terhadap pemulihan dunia ini gitu, baik dari sisi kesehatan, baik dari sisi krisis energi, krisis pangan, sampai ke masa depan seperti employment, seperti masalah iklim dan energi transition. Begitu kurang lebih Mas Imam. Mbak Dila, izinkan saya untuk memperluas diskusinya sedikit. Buat saya presidensi Indonesia di KTT G20 dan tentu turunannya ada Forum Youth 20 ini luar biasa. Dunia sedang punya tantangan yang begitu kompleks. Perjalanan globalisasi yang begitu panjang, hand in hand di antara sahabat-sahabat
teman desa dunia kita ini belakangan kok semakin tidak mudah, antar negara saling punya kepentingannya masing-masing, mendahulukan national interest-nya, dan seterusnya. Kemudian kita sekarang jadi presidensi KTT G20, kita berharap kita bisa satu suara terhadap banyak isu, dan menurut saya ini keren, karena Indonesia berulang kali pemimpin-pemimpinnya Pak Jokowi, Bu Menlu, itu kan drive-nya keren ya. Bu Menlu tuh di speech terakhirnya di PBB juga kan luar biasa. Bu Menlu pernah menjadi penengah di konflik Myanmar dan seterusnya. Jadi memang sebenarnya kita cukup percaya diri begitu. Eh, eh, aku mau dong insight dari Mbak Dila soal ini. Seberapa percaya diri pemuda Indonesia ini untuk bisa memoderasi forumnya, mendrive forumnya. Mungkin boleh juga di-share siapa aja yang bakal datang, anak-anak keren muda Indonesia yang akan ada di forum itu, dan kurang lebih bagaimana suasana yang diharapkan. Silakan, Mbak. Ya, jadi memang ketika kita udah tahu dari 2 tahun 3 tahun yang lalu bahwa kita akan jadi presiden G20 gitu ya, di tengah-tengah pandemi. Itu bahkan kita gini, harusnya India tahun ini dan kita tahun depan. Tapi terus kan tahun depan kita ketua ASEAN. Dirasa kita terlalu banyak, lalu India juga bilang ya udah kita juga nggak siap. Nah, Indonesia step up to the plate, ya udah kita 2022 deh gitu. Nah, jadi memang apa namanya, ada semacam keberanian di situ untuk kayak oke, mari gue jadi presiden G20 gitu kan. Terus kita udah tahu bahwa presidensi G20 itu akan digunakan untuk merumuskan bagaimana kita ngeberesin dunia setelah porak-poranda dengan karena pandemi. Adalah di tengah presidensi kita tiba-tiba ada krisis geopolitik gitu kan, ketumpuan lah kasarnya. Itu memang seluruh jajaran berdasarkan arahan presiden ya, kita seluruh jajaran langsung, terutama di bawah leadershipnya Bu Menlu, itu langsung keliling gitu memastikan bahwa we do not lose sight of problems yang kita hadapi saat ini gitu. Memang betul ada krisis geopolitik, tapi itu kan bukan di ranahnya G20. G20 itu adalah Economic Development Forum. Jadi itu kami seluruh jajaran G20, bahkan kami juga dari tim komunikasinya juga sudah di brief bahwa kita harus menyuarakan bahwa G20 itu perannya adalah Economic Development Forum. Jadi apapun yang terjadi di luar sana secara geopolitikal, kita tetap banyak masalah lain. Jadi kita duduk bareng di sini, kita nggak akan ngebahas soal geopolitikal, itu adalah ranahnya Eropa gitu ya, dengan berbagai aktornya, dan itu bukan G20. We do not lose sight of what G20 means for us gitu ya. Bagaimana kita semua di sini saling koordinasi kayak di dalam, misalnya nih contoh ya, misalnya ketika dalam kebijakan pemulihan gitu ya, kita tahu sendiri The Fed naikin suku bunga karena mereka krisis inflasi di sana sampai tembus 2 digit kalau nggak salah di Amerika gitu kan. Nah, forum G20 itu menjadi forum untuk kita saling mengkalibrasi, saling mengkomunikasikan, ini loh kebijakan yang gue akan ambil karena this is what we need to do to sustain our economy gitu. Dari negara-negara lain akan kesannya kayak kasih kode lah gitu ya, kayak kasih kode, kita tuh harus melakukan ini, di negara gue harus melakukan ini. Nah, mumpung lagi pada arisan nih 20 negara gitu ya, jadi saling oh gitu lo ngelakukan itu, ya udah kalau gitu gue akan coba, misalnya Indonesia akan bikin kebijakan yang bisa merespon atas kebijakan, karena globalisasi, satu kebijakan satu negara akan mempengaruhi negara lainnya, terutama negara berkembang. Itu juga yang sebagai presidensi G20 kita jaga banget, bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara-negara maju itu tidak berdampak besar terhadap negara berkembang. Jadi disitulah perannya G20, bagaimana kita saling mengkalibrasi kebijakan sehingga ketika semua berusaha bertahan di tengah krisis ini, krisis pandemi dan krisis geopolitik, semuanya itu recovery stronger, no one is left behind.
gitu. Itu yang, nah kalau kalau tadi pertanyaannya aktor-aktor gitu ya, siapa yang ini, eh, kita punya tim yang kuat sekali berdasarkan substansi, yaitu ya tim substansinya kuat sekali dari 4 kementerian leading, dari Kemenko Ekonomi, Kemenlu, Bank Indonesia, dan Kemenq, itu mereka sebagai leading sektornya. Tapi seluruh jajaran kabinet di bawahnya itu biasanya yang turun langsung itu sekjen, dirjen, tentu menteri-menterinya juga menjadi ini ya, ministerial meeting juga lumayan kenceng. Nah itu apa ya? Saya sih kalau nguping-nguping meeting-meeting tertutup ini gitu ya, saya saya ngelihat optimisme dan ada semacam bravado di situ dari Indonesia untuk bilang this is what we need to do as a multilateral forum gitu, dan lalu diamini oleh counterpart kita dari 19 negara lainnya gitu. Jadi saya ngelihat mungkin apa ya, arahan presiden itu clear sekali bahwa Indonesia harus walaupun kita secara politik kita bebas aktif, tapi secara ekonomi, secara development kita adalah warga dunia dan we have to have a say. Kita harus punya kontribusi untuk menjawab tantangan-tantangan global ini. Indonesia harus punya standpoint gitu ya. Tentu sebagai presidensi G20 kita tadi ada beberapa prinsip yang dipegang oleh seluruh jajaran G20, inklusivitas, uh, apa keberpihakan terhadap negara berkembang gitu ya. Terus bagaimana ketika kita merumuskan kebijakan itu harus mempertimbangkan productivity harus tinggi gitu. Jadi benar-benar norma-norma ini dipegang kuat oleh seluruh jajaran tim substansi G20 yang alhamdulillah diamini oleh negara-negara lainnya. Mbak Dila, saya semakin antusias di saat Mbak Dila bilang timnya kuat, substansinya udah beres begitu, dan ini udah siap istilahnya dihidangkan pada forum nanti. Soal relevansi Mbak Dila, kan boleh aja tiba-tiba orang punya pikiran misalnya, Youth 20 itu sebenarnya bagian dari seremonial gitu. Aku sebenarnya kepengen berpikir sebaliknya. Pemuda tuh sering digituin kan, dari 1928 pemuda Indonesia sering dicibir gitu. Tapi faktanya kita duluan yang ngomong bahwa Indonesia itu harus merdeka, Indonesia harus berdaulat, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jangan-jangan dunia yang lagi ngalamin winter is coming ini, nanti jawabannya dari anak muda loh, bukan nggak mungkin. Gitu. Soal relevansi, Mbak. Ayo Mbak, kita bantah tuh stigma-stigma buruk tentang anak muda yang dianggap suka nggak paham. Ayo Mbak, silakan. Ya, kalau nih anak muda yang ada di Youth20 itu emang mereka kerjanya tiap hari bacain apa ya, public policy lah gitu, kebijakan-kebijakan, oh yang ini gini, yang ini gini. Dan mereka vokal-vokal banget. Dan mereka punya pendirian dan mereka bisa ngelihat duduk perkara satu problem itu dalam konteks yang komprehensif gitu ya. Karena memang mereka sangat-sangat well connected dan mau mendengarkan wisdom-wisdom yang dimiliki oleh para senior peers-nya gitu. Tapi ya itu tadi, saya jadi ingat 1928, 1945 semua penggeraknya anak muda gitu kan. Kalau saya ngelihatnya banyak sekali anak muda sekarang yang ini G20 itu bukan isu yang mudah ya, very very complex. Aku tuh butuh waktu sekitar 2 bulan untuk mengerti what is this all about gitu. Uh, Terus saya lihat banyak sekali anak muda yang emang mengikuti terus gitu ya, mereka merespon. Mereka, kami dari tim komunikasi berusaha untuk menyiarkan selalu perkembangan G20 sehingga publik di luar sana terutama anak muda itu merespon dan menyuarakan respon mereka di lingkungannya masing-masing gitu. Saya ngelihat banyak sekali anak muda ini apa ya, punya pendirian dan punya knowledge yang oke banget, dan kita memang berusaha merangkul terus gitu ya, kita dengerin. Lalu kalau saya yang lihatnya ini kan nih forum arisan 20 tahunan ini kan, 20 peserta, jadi otomatis gilirannya per 20 tahun lah ya.
Next-nya kita let's say arisannya kita 2042 kita dapat presidensi. Itu 3 tahun sebelum 2045, sebelum 100 tahunnya Indonesia, di mana kita mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Ini kalau anak muda zaman sekarang nggak alert terhadap permasalahan dunia, ini sudah nyampe. Zaman dulu mungkin kita ngomongin 30 tahun yang lalu permasalahan yang terjadi di benua Afrika nggak nyampe ke meja kita, gitu. Sekarang totally different ini In a kan second ya, Mbak. vision tuh, in a second gitu, kayak benar-benar sama isinya dan bahkan mempengaruhi banyaknya makanan yang bisa beli gitu kasarnya kan, gitu. Gandum yang kemarin bermasalah di Ukraine kan akhirnya akan mempengaruhi harga Indomie kita gitu. Belum lagi harga beras, harga cabai apa segala macam gitu. Belum lagi uang beli BBM gitu. Nah, kalau anak muda nggak mau peduli dengan masalah-masalah ini, ntar siapa yang handle? Tapi saya cukup optimis gitu kalau banyak sekali sekarang anak muda. Saya kemarin baru diajak ngobrol sama teman-teman workshop policy analysis untuk green economy. Isinya kayaknya di bawah 25 tahun semua, apa di bawah 30 tahun semua gitu. Saya optimis banget ya ngelihat anak muda di kalangan. Gak cuma di Y20 doang, Y20 itu sangat jaringannya sangat kuat, tapi di luar Y20 banyak sekali anak muda yang memang aware dan mau belajar dan mau mengerti dan mau berdialog, itu paling penting. Mau berdialog untuk bahas masalah-masalah dunia. G20 itu cuma satu kerangka ya, satu framework yang memang bisa memfasilitasi mereka. Tapi banyak banget framework lainnya dan saya yakin anak muda Indonesia itu siap lah terima tongkat estafet untuk jagain isu-isu kelaparan, stunting, lalu urban displacement apa segala macam. Banyak yang concern lah di hal-hal seperti itu. Mbak Dila, sebaik-baiknya dialog adalah berhenti di saat lagi seru-serunya. Jadi saya harus berhentikan dialog ini biar pemirsa kita lain waktu kita bisa ngobrol lagi, nonton lagi Pancasila TV. Doa terbaik untuk Mbak Dila, tim Y20 yang akan mewakili kita semua, kehormatan, kebanggaan, antusiasme dari kita semua, masyarakat, warga Indonesia, anak-anak muda Indonesia. Sukses terus Mbak Dila Amran, tenaga ahli Madya, Deputi 4 KSP. Terima kasih atas diskusinya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa, Mbak. Teman-teman Pancasila TV, terima kasih sudah mengikuti konten dan channel ini. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dah.